istilahnya kelompok belajar saja. Yeah. Terus saya menyarankan ke Dinas Pariwisata dan Bu Ani sudah ke Dinas Pariwisata. Cuma ya mungkin nih jampe nih di jampean biar kembali lagi. dari Dinas Pariwisata mungkin tidak begitu banyak yang bisa dilakukan. Ya istilahnya sudah berjuang, sudah panjang perjalanan. Sekarang ada perhatian dari pusat, ini karena bertanya tentang perhatian pemerintah sama tanya pemerintah mana nih saya juga banyak lebar jadi kami menggandeng Dinas dan kami termasuk yang cikal bakal mengadakan identifikasi naskah di Monitor yang tahun depannya pemasukan naskah Nusantara itu mudah-mudahan seluruh bisa terjangkau. Tapi intinya gini Pak, kami pemerintah pusat khususnya Pak Puskes yang memberikan naskah itu memang tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kegiatan. Kenapa? Tadi untuk melestarikan, kalau contoh nih, saya contoh Pak Wasiram punya naskah, dia simpan dalam map aja, map biasa, map warung, itu kan beda. Terus kadang-kala pakai plastik, terus dijilid pakai laba kita, atau di tempat kita. Kami tidak mau lagi karena itu akan merusak dan mengurangi umur naskah. Jadi yang kami lakukan tidak hanya sekedar foto-foto seremonial atau diambil digitalnya, tapi kami juga merawat fisiknya. Kenapa? Fisiknya itu penting. Buat apa? Aslinya ada. Karena apa? Setiap peneliti terutama yang dari luar negeri, setelah kami ada namanya di Kastara atau naskah Nusantara, itu dia baca. Ini saya mau lihat aslinya ada di mana. Itu dikasih keterangan pemiliknya, dia datang ke sini, dia cuma mau lihat aslinya tadi. Nah keuntungannya lagi, promosi nih. Jadi nanti cukup di display itu naskah yang dikasihnya nanti digitalnya. Nah, gua aja mau jadi pembicara nih di Kota Bandung. Mana buat naskahnya, mana naskah dalam kajiannya apa nih? Nah, kotak yang kami buat itu buat mengamankan naskah. Jadi kami bukan sekedar foto-foto biasa atau foto digital biasa, tapi naskahnya fisiknya pun kami mudah-mudahan misalnya kalau umurnya tinggal setahun tambah lagi deh gitu. Karena tadi kotak penyimpanan, sarana penyimpanannya kita jaga. Kenapa kita jaga? Karena biar dia bebas dari asam. Kalau dia asamnya banyak kan jadi warna kuning, jadi rusak, jadi keropos, jadi kena apa namanya Bu? Nama rayap ya kan? Nah seperti itu. Saya juga nggak nyangka pertanyaannya Bu aja membuat saya datang ke sini. Saya pikir ini mesti diapresiasi. Tapi di awal kami juga bilang kami pernah tidak memberikan uang, tapi dalam bentuk kegiatan. Untuk apa? Untuk melestarikan naskah. Khususnya Kabupaten Garut. Terima kasih sekali. Di sini kelihatan? Kuma Pak, kelihatan Pak. Bagus. Putih. Handphonenya bagus berarti. Nah, jadi seperti itu Bu. Berapa kali sih tadi harus hadir kan gitu? Ya kan kita nggak tahu. MGMP yang di Sumedang Kabupaten Sumedang aja juga mempunyai naskah. Itu ketuanya dia bawa itu semua apa namanya guru-guru yang masuk ke organisasi itu. Jadi kami apa namanya lah kemarin itu kami treatment ya, kami ajarin, kami bintekin. Jadi ibu ngeliat tuh cara motonya, cara buat kotaknya, buat sampulnya, buat apa itu ngeliat.
Kalau memang nanti ada kesempatan, anggotanya ada berapa? Banyak. Ada 50 lebih. Sama itu. Rombongan konvoy pakai motor di jalan Ya, ya. kemana ke dulu itu melihat BIMTEK di media dan perbaikan naskah kuno. Bisa nanti mungkin ya Pak di sini. Ya, insya Allah. Kalau Gusti Allah memberikan keberkahannya, nanti insya Allah. Ini adalah awal saya datang kemari untuk menentukan program saya. Program kami. Kami akan memang selalu membiasakan pada saat kami mengadakan pelestarian naskah kuno, diadakanlah BIMTEK sederhana. Untuk siapa? Untuk pengelola naskah. Biar kesempatan tunggu aja. Jadi kumpulin teman-teman ibu-ibu ya yang yang waktunya luang, nggak harus lama-lama. 3 jam dia melihat cara kerjanya udah selesai. Walaupun dia harus 2 bulan belajar sendiri. Kalau itu kan cuma lihat, oh begini kok perawatannya, apa sih namanya, kalau bahasanya itu treatmentnya, terus perlakuannya untuk naskah-naskah itu, jadi nggak bisa sembarangan gitu. Ada orang cuma foto-foto tapi sudah aja ditutup. Kami nggak gitu. Kami praktekkan apa digejar pun kenyataannya enggak. Gue aja mau nanya naon. Nanya naon tuh Bu Haji udah di lab itu di wakilan. Di wakilan. Ya intinya mah kumaha ya. Segala sesuatu tuh bisa bermanfaat kan ya. Jadi bukan hanya sekedar difoto, tapi kan dari perlembarnya itu harus dijadikan sebagai bahan ilmu pengetahuan buat umum gitu. Kalau pengen saya tuh gini, ada naskah nih dibuka nih, contohnya ini ada silsilah yang di Cibiuk nih, Japar Sidik. Nah, kan ada makam-makam nih yang tercantum dalam naskah itu. Terus kalau misalkan ada di naskah itu, kenapa tidak diguar, dipedar gitu kan, bahwa ini naskah ini makamnya ini gitu kan. Nah itu kan akan menjadi penarik anggaran. Selain itu kan juga kami juga di sini juga maaf ya, menyimpan di sini juga perlu perawatannya. Kadang-kadang kita museum teh menunggu rawat gitu sok dah kan butuh pembantu saya sebagai ASN ya. Tapi kan dari pemerintah nggak ada sama sekali gitu, belum ada lah. Baik penjagaan artefak atau apa nggak ada gitu kan untuk nih supaya lihat rapi, dibersihkan tiap hari gitu kan. Buat abi kudu ngagaji, maknya abi ngagaji, ada nggak kerjasama? Saya kan masyarakat biasa, siap nih gitu kan. Apakah dari pemerintah juga? Nah caranya teh kumaha kan teh apa? Itu Pak. Jadi abi teh hoyong nate jadi berkelanjutan gitu. Jadi ketika kita memotret naskah, tapi nanti ada kajiannya. Nih naskah Bu Ani nih gitu kan. Ini ternyata isinya bagus gitu kan, untuk pengetahuan apa gitu kan, sejarah apa kita bongkar, siapa yang berhubungan, siapa yang ini kan jadi ilmu. Rame kan berarti nya geningan ini teh termasuk nasirah Rasulullah misalkan dan lain-lain tuh, itu jadi rame juga gitu Pak. Jadi abi teh jadi setiap selembar naskah itu ingin menjadi edukasi sih, maksud saya mah bukan hanya sekedar foto-foto, tetapi apa yang dikaji, atau kalau memang kan itu memang untuk bisi gitu kan, bisi abi teh ditugaskeun teh untuk siar juga, maaf ya, siar leluhur atau siar secara agama, karena ini kan warisan leluhur kan gitu, warisan budaya. Bisi aya nu harus disampaikan kembali kepada negara atau kepada masyarakat atau kepada umum, tapi saya tidak menyampaikan gitu. Nah ada orang-orang berenang, salah satu ini orang-orang yang pada pemangku kebijakan membantu gitu kan, membantu bagaimana caranya menyampaikan hal-hal yang baik untuk ketentraman, ketenangan, kenyamanan negara Republik Indonesia yang begitu hebat gitu kan. Zaman dulunya itu Pak bisi lebay ting Pak gitu we. Diulas oleh Bapak perhatian pemerintah dalam hal ini untuk kelangsungan itu benda budaya itu. Cagar budaya. Karena kami kan di sini kan ibu ini ada 2 induk sepertinya Bu, walaupun ini pribadi, walaupun ini organisasi, walaupun ini paguyuban gitu mau
karena ibu ini museum, segala macam, berarti kan satu berkoordinasinya dengan dinas permusiuman atau direktorat permusiuman atau kebudayaan atau pendidikan ya ibu ya di sana. Nah, permusiuman. Jadi kami karena ibu kemarin ada pertanyaan naskah, ya tugasnya kami. Nah, Iya, sekarang alhamdulillah. saya coba mengingat apa yang ibu bertanya kemarin, apa sih perhatian pemerintah kan? Kalau saya sudah mengkoleksi naskah sekian tahun, dan, nah, tugas kami tadi di depan juga saya bilang, kami tidak memberikan sumbangan dalam bentuk uang, bantuan dalam bentuk uang tidak. Tapi yang kami lakukan adalah dalam bentuk suatu kegiatan, di mana kegiatan itu ada dua. Pertama, digitalisasi naskah kuno tersebut. Betul ibu, kami juga tidak foto, tidak sekedar yang selfie gitu ya, seremonial, tapi setelah difoto dengan peralatan khusus yang membuat itu jadi tahan lama, itu kami upload bu, namanya katalog Kastara, katalog naskah Nusantara. Nah, pertanyaan tadi yang ibu harapkan tadi itu salah satu media untuk anak itu melihat, karena itu katalog dalam bentuk online yang ada di perpustakaan nasional. Jadi semua orang, semua baik lapisan masyarakat yang ada di Indonesia atau internasional bisa membaca. Contoh tadi dari luar negeri, ini ada di mana nih? Ada di sini. Didatengin lah pemilik naskah karena dia pengen lihat aslinya. Kan? Nah, itu yang kami lakukan. Nah, tentang pembinaan yang dalam bentuk pelestarian, bantuan pelestarian peralatan mungkin juga ada, termasuk uang pembinaan. Nah, itu ada timnya lagi di perpustakaan. Juga ada syarat-syaratnya, saya juga nggak terlalu paham. Tapi yang penting saat ini yang kami lakukan adalah dari pusat preservasi adalah merawat dan melestarikan naskah yang tadinya dibungkus dengan plastik, insya Allah dibungkus yang dengan bahan-bahan yang memang bebas asam. Jadi tidak sekedar foto-foto, tapi juga merawat fisiknya. Tidak juga difoto, tapi juga diupload dalam katalog katalog naskah Nusantara. Jadi di bawah pohon, kalau lagi iseng pencet-pencet keluar naskah. Nah, seperti itu. Jadi balik lagi ke harapan para leluhur, apa yang dibuat semoga menjadi amal jariah. Nah, ini bagian dari tugas kami untuk memprioritaskan menjadikan untuk amal jariah. Dibutuhkan apa? Keikhlasan dari pengelolanya, keikhlasan dari ahli warisnya, keikhlasan dari pemiliknya. Ada tiga supaya itu jadi bermanfaat. Kemarin pada saat kemarinnya seminar ibu ya, Iya saya Pak. senang banget, dan ini salah satu yang luar biasa yang tadinya tidak pernah tersentuh. Saya jamin bu, wali ya, di atas pengetahuan saya itu kayaknya yang memunculkan naskah juga ya, kayaknya saya. Kayaknya saya yang explore gitu ya. Oh, dari sini ada naskah dari perpustakaan. Tapi pihak lain saya nggak tahu ya. Dari perpustakaan. Pada saat saya ditawar daerah mana, saya jawabnya tempat. Daerah mana? Jadi ada ceritanya lagunya. Ditambah lagi pertanyaan Bu Hajar kemarin. Jadi saya ngomong gimana nih? Ini ternyata saya bisa hadir. Kenapa? Karena honor dari Nasdem kemarin saya beli sepatu tuh, sepatunya ada tuh. Jadi sepatu itu Sepatu Cikaregang. kan sampingnya tukang sepatu tuh. Kira Cikaregang. Untuk kerja Untuk kerja saya bawa.
Iya, iya. Bu, jadi nggak usah khawatir Bu. Iya. Jadi ikhlasin aja kalau saya makan donat. Oh iya Bapak, itu teh aduh kita teh bingung mau nyuguhan apa ya. Ini dari Kabupaten Gunung Sangiang Pak. Jadi saya juga kemarin tahun 1996 itu ayah saya itu bilang bahwa ada 135 makam yang disakralkan. Nah, terus ngambil poin-poinnya apa aja, salah satunya Sanghyang, Batara Guru, Rumenggong gitu kan, pasirnya Sunan Cipancar. Itu ditulis ke Bapak Teni ini aja yang cari itu teh apa Pak, makam gitu. Jadi Gunung Sangiang makam. Nah, tapi kalau saya kan Bapak mah nyarinya makam. Tapi ketika saya ke turun, ternyata saya tuh seperti ada yang mengarahkan gitu. Kamu turun ke sana, ternyata di bawah ada bangunan candi, ada guha, ada apa tuh. Tanyakan kepada orang tuh, nggak ada yang tahu. Jadi kadang-kadang apakah betul saya yang menemukan atau tidak. Tapi saya dengan ini langsung saya videokan supaya orang lain tuh tahu bahwa saya mempublikasi tahun 2010, tahun 2013 supaya orang lain tuh ini ditemukan siapa, oh nggak bisa, saya udah punya data dan dulu gitu kan. Nah itu kami juga dari Batara Guru juga Pak itu. Jadi tadi yang pertanyaan Ibu, naskah yang ada tersebar di masyarakat, kalau Undang-Undang 43 pemerintah wajib melestarikan ini. Walaupun naskah aslinya dipegang. Nah ini sekarang tugas saya kayak gini nih Bu. Naskah tetap di sini, saya datang kembali Bu, saya rawatin ya Bu ya. Nah saya rawatin, saya bersihin, saya kalau ada robek-robek ditambal segala macam, udah diserahin lagi ke Ibu. Dan Ibu bisa lihat pengerjaannya harus seperti itu. Nah kemudian didaftar Bu, nanti lewat dinas untuk mendaftar naskah itu Bu. Kenapa? Tujuannya banyak Bu. Pertama, dia menjadikan perwakilan di daerah naskah unggulan. Kalau sudah naskah unggulan Bu, itu udah Bu internasional saya bilang. Kalau dalam di nominasi ini kan kemarin ada naskah yang dibawa ke luar negeri yang mendapat penghargaan. Kenapa? Karena bukan cuma sekedar dikaji aja Bu, ya, bukan sekedar di yang juga dimediain, bukan, tapi diaplikasikan. Ternyata isinya sangat bermanfaat. Ternyata isinya, Bu, ada orang yang di media itu ternyata di pengobatan itu sudah ditawar 2 miliar. Saya mau lihat aslinya nih, karena kebetulan tulisannya tuh agak apa gitu ya. Jadi itu sama orang Prancis, sama orang mana gitu ya. Itu penelitinya datang ke tempat itu Bu, ke tempat apa namanya, ke tempat pemilik naskah, dilihat lagi, akhirnya dia minta patennya. Saya bilang silakan aja, itu kan pemilik naskah. Jadi banyak hal memang nggak sengaja yang Ibu bilang bukan sekedar foto-foto, tapi foto itu diupload dalam bentuk katalog naskah. Jadi pada saat diklik keluar satu dua. Berarti kan ada orang filolog yang bisa baca Bu. Kalau bahasa Sunda mungkin Mamang bisa kan gitu, tapi juga kan ada juga bisa bahasa Sunda tapi nggak ngerti. Karena kebanyakan kan ada pegon kan. iya, ada pegon. Butuh pengajian tuh, butuh berangkat ke Kairo kita ngaji ada seperti itu. Jadi alhamdulillah saya senang gitu ya. Makanya saya bilang hadir semua. Keputusan ke Garut Bu itu enggak lagi rapat serius Bu. Saya lagi bengong aja gitu. Mau kemana? Saya selalu nyebut Garut sih. Enggak pakai itu lagi. Nah, pas sudah mendekati hari baru saya berkoordinasi. Saya bilang coba Ibu Guru siapa tuh yang punya itu. Nanti saya setengahnya berjanji kan gitu. Nanti saya mau ngecek betul nggak saya? Iya betul. Betul nggak saya hadir di sini? Iya. Ternyata saya udah pernah hadir di sini Bu, tapi tidak ke rumah ini. Nah itu Gusti Allah. Kalau tidak diturunkan itu kan tidak berapa langkah kan itu tanggas. Iya. Kalau saya hampir tidak ada di situ. Ini juga di luar banyak Pak yang masih dipinjam orang, masih banyak nggak kembali. Kayak Ayu Rengganis, Jaka Umbaran itu ada, cuman nggak tahu dipinjam ke orang, nggak ada. Ibu
Metadata-metadanya ada, ini apa tentang apa, bisa. Nanti kalau memang ibu berkenan, ibu mengizinkan, kami akan mengakomodasikan ya kepentingannya untuk anak cucu. Mudah-mudahan kalau masalah dikaji mesti apa, nanti memang perlu umpamanya pendaftaran itu Bu. Nanti kerjasama sama minta tolong sama dinas untuk mendaftarkan dalam Kastara itu. Jadi naskahnya ada pendaftaran, ada pendataan. Pendataannya apa tujuannya? Ini keadaannya kayak gimana naskah yang tersebar sama pemilik di masyarakat. Ada robek yang tadi saya bilang. Iya. Sudah dengan berat. Nah itu kami perlu memilih. Jadi mudah-mudahan dilihat. Iya. Saya pernah bilang, Pak saya punya sudah. Ini off the record ya. Ini bercerita aja, punya saudara. Tidak di record Bu ya, di post dulu Bu. Iya. Kita balik lagi. Jadi tujuannya hari ini adalah mengidentifikasi naskah. Iya. Ya, koleksi Bu aja. Ya, apa sih kondisinya seperti apa, bentuknya seperti apa, yang nanti akan kami lakukan kegiatan pelestarian naskah. Sambil nonton. Ini ada berapa jumlahnya? Apa? Kalau jumlah apa deh? Kalau di luar mah masih banyak, cuman kita sulit menghubungi. Yang Jadi di sini kalau aja. yang di sini mah nggak tahu, saya juga nggak dihitung yang ada di sini. Yang di rumah ada 2 atau ada berapa? Yang ada di rumah mah cuman ini aja. Jadi biasanya nanti 2 minggu sebelumnya perjalanan kami akan menghubungi dari dinas, nanti dinas yang berkoordinasi sama Iya. Bu Haji juga bisa. Tadi kan nomor handphone saya ada simpannya dulu ya. Belum Pak, belum punya saya. Belum. Bapak dulu nanti katanya, coba Bapak tuh. Bapak 0811 288 10 4567 sampai sini. Saya nggak keburu, Bapak minta ke Bapak, oh ada aja nanti aja gitu Pak. Matak sekarang Bapak sekarang aja mintanya. Saya begini Pak, Pak Ngeten, saya ucapkan terima kasih ya bahwa bahasa menunjukkan bangsa pentingnya apa ya, apa yang Bapak bicarakan itu adalah sebagai identitas bahwa masih banyak manusia-manusia yang ada di Indonesia ini yang menepati janjinya gitu kan, sebagai petugas negara gitu kan, tapi dia pengkuh terhadap apa yang dia tugaskan. Ya mudah-mudahan apa yang sudah Bapak lakukan itu mendapatkan keberkahan, kemuliaan, derajatnya lebih ditinggikan lagi Pak. Mudah-mudahan karena di sini Tanggulun ya, mudah-mudahan tempat ini dijadikan sebagai doa terbaik. Mudah-mudahan tempat ini dan semua yang ada di sini juga mudah-mudahan ya ketika pulang dari sini itu mendapatkan anugerah, keberkahan, kemuliaan, derajat, pangkat dan lain-lain, restu dari Allah Subhanahu wa taala. Paling gitu. Gitu ya Pak ya. Terima kasih. Saya mangga.